Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah mengunjungi channel saya, channel belajar bahasa Inggris. Dan semoga kawan-kawan sekalian dapat menonton video saya dari awal sampai dengan akhir agar tidak gagal paham. Buat kawan-kawan sekalian yang suka dengan video saya, tolong dong subscribe, gratis loh subscribe itu, dan like dan komen agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut langsung aja kita mulai belajar bahasa Inggrisnya. Learn English Class. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita pahami terlebih dahulu pengertian dari bahasa itu sendiri. Bahasa itu adalah sistem yang digunakan untuk mengekspresikan ide dan perasaan kita. Fungsi bahasa itu sendiri itu adalah sebagai alat komunikasi. Nih bagi kawan-kawan nih yang nggak ngerti fungsi bahasa, saya kasih tahu. Fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau ngobrol, mau bercerita, berarti yang dipakai adalah bahasa. Bahasa apa nih? Nah, ini ada 3 jenis bahasa, yaitu adalah bahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa simbol. Nah, dalam materi kita ini kita akan fokus kepada bahasa tulis. Jadi kita belajar bahasa Inggrisnya bahasa tulis ya kawan-kawan. Untuk itu saya dalam penyampaiannya memakai bahasa Indonesia biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, sebelum kemudian kita lanjut ke dalam komponen bahasa tulis. Jadi kawan-kawan harus mengerti bahwasanya ada 4 komponen yang harus kita perhatikan dalam bahasa tulis. Yang pertama adalah huruf. Huruf itu adalah simbol bunyi yang telah disepakati. Apa aja nih contoh-contoh huruf? A, B, C. Nah, kalau untuk orang Arab dari Timur Tengah sana, hurufnya untuk orang Islam itu alif, ba, ta. Orang Jawa ada juga. Orang Sumatera, orang Lampung ada juga. Pokoknya huruf itu adalah simbol. Simbol apapun yang telah disepakati itu namanya huruf. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu adalah kata. Kata ini adalah rangkaian dari huruf-huruf yang memiliki makna. Itu dinamakan oleh kata. Contoh, makan itu kata. Kemudian minum itu kata. Kemudian kamu itu kata. Saya itu kata. Jadi semua itu adalah kata. Tinggal kata apa aja. Nah, itu nanti akan kita bahas di video-video yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah frase. Frase itu adalah kumpulan kata-kata yang bermakna akan tetapi tidak berpola. Tidak berpola itu gimana maksudnya? Tidak berpola itu artinya dalam bahasa Inggris itu tidak berpola subjek plus verb plus titik. Itu maksudnya. Jadi kata-kata itu subjeknya itu misalnya kata sifat semuanya, atau kata sifat ada kata bendanya gitu. Contoh misalnya new car, artinya mobil baru ya dalam bahasa Indonesianya. Mobil baru itu kan ada 2 kata. Mobil itu kan adalah kata benda, baru itu adalah kata sifat. Nah, jadi mobil baru itu adalah frase. Nah, mobil merah yang belakangnya berwarna putih itu, nah ini semuanya mengacu kepada atau menjelaskan ke kata benda yang bernama mobil. Yang merah apa? Mobilnya. Yang belakangnya berwarna putih apa? Mobilnya. Bisa jadi tambah panjang? Bisa. Mobil merah yang belakangnya berwarna putih, yang bannya itu mereknya Bridgestone, kemudian nah panjang kan? Bisa itu semuanya. Itu masih frase. Sepanjang itu frase gitu. Dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola subjek, verb, dan titik. Nah, contoh Mr. Kribo is watching video. Ini Mr. Kribo itu adalah frase. Sudah saya jelaskan. Misternya itu siap menjelaskan siapa? Menjelaskan Kribo. Kribo itu siapa? Kribo itu adalah pronoun, noun. Nah, jadi Mr. Kribo itu adalah subjek. Subjeknya
berupa frase. Frasenya apa? Nanti akan kita bahas. Is watching itu adalah kata kerjanya. Watching itu apa? Watching itu kata kerjanya. Kata kerja apa? Kata kerja ordinary namanya. Kalau is itu apa? Is itu adalah kata kerja auxiliary. Apa Mister kata kerja ordinary? Apa Mister kata kerja auxiliary? Ya, nanti akan kita bahas lagi. Makanya ikutin terus video saya karena kita akan kupas tuntas tentang bahasa Inggris. Asik. Kemudian video itu adalah objek. Loh, tadi kalimat tadi definisinya hanya subjek, verb dan titik. Betul. Di dalam bahasa Inggris, di dalam belajar bahasa itu di kalimat itu bisa paling simple itu rumusnya subjek plus verb dan titik. Kalau titik jadi koma ya bukan kalimat dong namanya. Oh gitu. Iya, jadi yang namanya kalimat itu adalah subjek ditambah verb dan titik. Contoh apa Mister? Saya tidur. Titik. Itu kalimat bukan? Kalimat dong. Saya menangis. Kalimat bukan? Kalimat. Asal ada titiknya. Jadi I cry. Itu ya sudah, berarti artinya saya menangis. Itu kalimat. I sleep, saya tidur. Kalau misalnya ditambahin saya tidur di lantai. I sleep at the floor. Nah, ya at the floor itu objek Mister, bukan. At the floor itu adalah menerangkan kata tempat gitu. Jadi itu bukan yang namanya, bukan dinamakan objek, bukan. Itu namanya adverb. Kalau misalnya nih saya makan nasi goreng, berarti saya itu adalah subjek, makan itu adalah kata kerja, nasi goreng itu adalah objek, kemudian titik. Nah, kalau saya makan apa? Nah, nggak bisa kan? Kalau saya makan pasti harus ada objeknya. Saya makan nasi goreng, saya makan sate. Itu karena di dalam bahasa kata kerja itu ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Maka daripada itu rumus dari sebuah kalimat itu adalah subjek, verb dan titik. Banyak kok kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti meloncat, menangis, melarikan diri, memukul. I beat, saya memukul, bisa. Kemudian tidur, banyak kok, banyak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang tidak membutuhkan objek, banyak. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.